201-232 dari lokal 7D. Di sini saya akan membacakan hasil usaha yang saya buat, yaitu klinik perawatan holistik. Next. Eksekutif Sumeri. Klinik perawatan holistik menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif dan integratif untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual individu. Dengan menawarkan berbagai layanan seperti terapi komplementer, konseling, dan pendidikan kesehatan. Klinik ini dapat membantu individu mengatasi stres, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Klinik perawatan holistik adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan pendekatan komprehensif dan integratif untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual individu. Next. Latar belakang. Klinik perawatan holistik adalah fasilitas kesehatan yang menawarkan pendekatan komprehensif dalam merawat kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Klinik ini menggunakan metode terapi alternatif. Klinik perawatan holistik menjadi pilihan yang populer bagi mereka yang mencari solusi alami dan tidak inovasif untuk masalah kesehatan. Analisis masalah: 1. Kurangnya kesadaran masyarakat. 2. Keterbatasan akses. 3. Kualitas layanan. 4. Kerjasama dengan profesional kesehatan. 5. Pengembangan layanan. Next. Analisis pasar dan peluang usaha. Analisis pasar, target pasar masyarakat yang peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan. Demografi usia 25-50 tahun. Psikografi gaya hidup sehat, peduli dengan lingkungan, kecenderungan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan holistik. Habis itu peluang usaha, layanan terapi, akupuntur, pijat, meditasi, yoga. Program kesehatan, penurunan berat badan, pengelolaan stres, produk kesehatan alami, suplemen herbal, kerjasama dengan profesional kesehatan. Di situ edukasi dan pelatih kesehatan holistik. Keunggulan kompetitif, layanan komprehensif dan terintegrasi, profesionalisme dan kualitas layanan, lingkungan yang nyaman dan santai. Next. Deskripsi produk layanan keperawatan. 1. Terapi pijat dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan nyeri otot. 2. Akupuntur adalah suatu teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang melibatkan penusukan jarum pada titik-titik tertentu di tubuh untuk meningkatkan keseimbangan dan kesehatan. 3. Meditasi yoga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. 4. Terapi herbal melibatkan penggunaan tanaman obat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Yang 5. Terapi energi dapat membantu meningkatkan keseimbangan energi tubuh dan mengurangi stres. 6. Klinik perawatan holistik mungkin menawarkan konsultasi dengan ahli kesehatan yang terlatih untuk membantu pasien memahami kondisi kesehatan. Next. Strategi pemasaran. 1. Branding, identitas visual yang unik. 2. Media promosi, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter. Yang ketiganya berkolaborasi dengan dokter. Habis itu strategi konten, membuat konten yang berkualitas. Strategi promosi, menawarkan diskon dan promo. Next. Direktur klinik bertanggung jawab atas keseluruhan operasional klinik. 2. Manajer operasional bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian klinik. 3. Tim medis terdiri dari dokter, ahli terapi, dan perawat yang bertanggung jawab. 4. Tim administrasi bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi klinik. 5. Tim pemasaran bertanggung jawab atas pengembangan strategi pemasaran dan promosi klinik. Next. Rencana keuangan finansial plan. Sumber modal sendiri 50 juta, 50%, pinjam bank 25%, investor 25%, estimasi biaya awal, biaya pendirian klinik 10 juta, biaya peralatan dan bahan 15 juta,
biaya pemasaran dan promosi 5 juta, biaya operasional awal 5 juta. Total biaya ada 35. Next. Estimasi pendapatan layanan keperawatan 120 per tahun. Penjualan produk kesehatan alami 30 juta per tahun. Program perawatan dan paket terapi 20 juta per tahun. Total pendapatan 170 juta per tahun. Habis itu analisis break even point. Yang pertama biaya tetap 60 juta per tahun, biaya variabel 30 juta per tahun. Pendapatan 170 juta per tahun, tercapai 90 juta sampai 6 sampai 7 bulan. Dengan demikian klinik perawatan holistik dapat mencapai titik impas dalam waktu 6 sampai 7 bulan dan mulai menghasilkan laba setelah itu. Next. Analisis risiko dan rencana mitigasi. Klinik perawatan holistik menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan keuangan klinik, yaitu yang pertama risiko klinis dapat terjadi akibat kesalahan diagnosis atau pengobatan efek samping dari terapi atau perawatan. Yang kedua risiko operasionalnya dapat terjadi akibat gangguan operasional akibat bencana alam atau kegagalan sistem, kehilangan data atau informasi pasien. Yang ketiga itu risiko regulasi dapat terjadi akibat perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Next. Penutup dan dampak sosial. Dengan pendekatan holistik yang komprehensif, klinik ini dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien secara menyeluruh. Dampak sosial yang dapat diharapkan dari klinik perawatan holistik adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan holistik. Habis itu meningkatkan mutu layanan keperawatan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga dengan layanan yang lebih personal dan holistik. Nah, ini RAP klinik perawatan holistiknya. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.